Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi demokrasi liberal dengan nama saya Misbahul Mutakin, absen 15. Saya Yai Safitri, absen 34. Saya Umi Aimat Soliha, absen 33. Saya Syafina Aurelia, absen 31. Saya Tita Melati, nomor absen 32. Saya Dwi Prasetya Mumtaz, absen 8. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gunting Syarifuddin. Kejadian ini adalah pemotongan nilai uang atau sanering. Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah ke atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar 300 juta. Sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang bersekolah yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir. Direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadisono yang saat itu menjadi Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program dari sistem tersebut adalah yang pertama adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Mereka juga diberikan bantuan kredit dan diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitra ini dituangkan dalam program Kabinet Nasir yang disebut Gerakan Benteng Merah, dimulai pada April 1950. Kegagalan program ini disebabkan karena yang pertama para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam rangka sistem ekonomi liberal dan mereka yang memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif, kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, dan mereka juga sangat bergantung kepada pemerintah. Para pengusaha ini juga ingin cepat hidup mewah dan menyalahgunakan kebijakan dengan keuntungan dan secara cepat. Dampak dari program ini yaitu menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran belanja pada 1952 sebanyak 3 miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah sehingga Menteri Keuangan Yusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi menjadi produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor. Nasionalisasi The Javas Bank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada tanggal 19 Juni 1951, nasionalisasi The Javas Bank dibentuk oleh Kabinet Sukiman dengan Menteri Keuangannya Yusuf Wibisono. Perubahan mengenai nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, kemudian pada tanggal 1 Juli 1953
Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral RI dan sebagai Gubernur Bank Indonesia, yakni Syarifuddin Prawira Negara. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Jokro Hadikusumo, Menteri Perekonomian Kabinet Ali. 1. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, untuk memajukan pengusaha pribumi. Yang kedua, agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Pelaksanaan kebijakan Alibaba. Yang pertama, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Yang kedua, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Yang ketiga, pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab yang pertama, pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Yang kedua, Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. Yang ketiga, pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. Persaingan finansial ekonomi atau FINEK terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harapan yang dibentuk pada tanggal 7 Januari 1956. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gede Agung. Proses terjadinya Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Rancangan persetujuan FINEK. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1956 akhirnya Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Tampaknya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang kemudian menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah membentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Tugas biro ini adalah untuk merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda yang pada saat itu dianggap sebagai Menteri Perancang Nasional berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Pada tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP
yang diperkirakan pembiayaan RPLT diperkirakan sebesar 12,5 miliar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Nomor 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Nomor 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya secara masing-masing. Musyawarah Nasional Pembangunan. Pada masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Kesimpulan dari sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Prinsip yang dianut dalam sistem ekonomi liberal adalah memperoleh keuntungannya sebesar-besarnya tanpa memperdulikan urusan orang lain. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang ekonomi demokrasi liberal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.